Good morning bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pagi ini nih aku mau infokan sesuatu yang menarik nih buat bosku. Pasalnya ini tuh cuma di rumah aja, tapi dapat ilmu dan bisa juga berinvestasi loh. Wih, best deal banget kan tentunya. Yap, dengan SPM online dari Pilar Mas, bosku bisa dengan mudah membuka akun saham, sekaligus belajar saham melalui video yang bisa diputar ulang dan ditonton kapanpun dan dimanapun. Asiknya lagi nih, kita juga selalu infokan market review secara lengkap mulai dari pagi sebelum market dimulai, siang hari saat penutupan sesi 1 dan yang terakhir saat penutupan sesi 2. Di setiap market review kita juga berikan stok pilihan loh, yang pastinya untuk membantu bosku mendapatkan insight saham apa yang ingin dibeli di hari ini. Gimana? Seru banget kan bosku? Makanya jangan lupa untuk ikut SPM online ya. Dan ajak mama, papa, adik, kakak, kakek, nenek, Pak RT, tetangga, semuanya deh pokoknya. Untuk info lebih lanjutnya, bosku juga bisa kunjungi website kami di pilarmas-investindo.co.id ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 1 Juli 2020 dengan episode Welcome July. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar ya bosku. Yang pertama ada dari US MNI Chicago PMI yang naik dari sebelumnya 32,3 menjadi 36,6. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya 85,9 menjadi 98,1. Kemudian ada dari Euro CPI month on month yang naik dari sebelumnya minus 0,1% menjadi 0,3%. Sementara estimate year on year naik dari sebelumnya 0,1% menjadi 0,3%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAST yang mengalami penurunan laba tahun berjalan hingga periode 31 Maret 2020 menjadi 5,41 miliar rupiah dari laba tahun berjalan di periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 50,31 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk atau ULTJ yang meraih penjualan 1,61 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dari penjualan 1,43 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR yang mencatat perolehan pendapatan sebanyak 3,10 triliun rupiah pada kuartal 1 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, IHSG ditutup menguat 3 poin atau 0,07% menjadi 4.905. Sektor agrikultur, industri dasar dan keuangan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 489 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan dimulai dari antara Cina dan Hong Kong, Amerika cemburu. Badan Legislatif Utama Cina pada akhirnya menyetujui Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong. Dan impactnya tentu saja membuat adanya potensi Amerika akan bertindak terkait dengan Undang-Undang Keamanan yang akan disahkan untuk Hong Kong. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan bahwa dirinya belum bisa memberikan informasi yang lebih detail terkait hal tersebut. Undang-undang yang baru saja akan diimplementasikan tersebut akan membentuk masa depan Hong Kong yang dimana tentu akan mengatur tentang kebebasan sipil, pasar bebas, dan sistem peradilan yang independen. Presiden Trump sebelumnya telah memberikan peringatan pada bulan lalu bahwa Amerika akan mengembalikan status perdagangan preferensial Hong Kong. Sementara itu, Inggris dan Taiwan memberikan kesempatan bagi penduduk yang ingin pindah dari Hong Kong. Pemerintahan Trump langsung bereaksi pada hari Senin dengan mempersulit ekspor dalam bidang teknologi Amerika yang sangat sensitif ke wilayah Hong Kong. Kami melihat bahwa kebebasan di Hong Kong berpotensi untuk terus mengalami pelemahan, karena presidensi terus berusaha untuk mendominasi dalam pemerintahan di Hong Kong. Cina akan berusaha untuk mengintegrasikan sistem tersebut untuk membuat Hong Kong menjadi lebih baik, terutama untuk tidak mengulang kesalahan yang terjadi pada tahun lalu, di mana aksi demonstran kerap kali terjadi.
Undang-undang yang baru ini akan membantu merevisi apa yang sudah ada sebelumnya, yaitu satu negara dua sistem yang dirancang untuk melindungi institusi liberal Hong Kong dan sistem hukum common law. Undang-undang yang baru tersebut memberikan kebebasan agar divisi keamanan Cina dapat beroperasi di Hong Kong dan akan memberikan izin kepada Cina untuk menuntut beberapa kasus dan memberikan Lam kewenangan untuk memilih hakim mengenai masalah hukum dan keamanan nasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mengatakan akan membalas apabila Amerika ikut campur dalam urusan dalam negeri Cina. Amerika ingin menggunakan apa yang dikenal sebagai sanksi untuk menghalangi proses legislatif Cina untuk menjaga keamanan nasional di Hong Kong. Presiden Trump ketika melihat Kongres Nasional di Cina pertama kali yang dimana menyetujui rancangan undang-undang tersebut sudah lalu meminta pemerintahannya untuk memulai proses penghapusan pemberian kebijakan special treatment kepada Hong Kong termasuk kontrol penggunaan teknologi. Kami cukup khawatir selain virus corona, ancaman-ancaman seperti ini memberikan tekanan terhadap tensi geopolitik sehingga memberikan ketidakpastian dalam jangka waktu pendek hingga panjang terkait impact yang akan diberikan oleh mereka. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pesan tersirat. Amerika sedang menuju ke arah yang salah dan jumlah kasus harian akan bertambah 2 kali lipat jika situasi dan kondisi tidak berubah. Fauci mengatakan bahwa korban baru karena wabah virus corona dapat meningkat menjadi 100.000 per hari dan akan naik dari level saat ini yang dimana berkisar 40.000. Rawat inap telah mengalami peningkatan di 12 negara bagian. Di Houston, ruangan ICU sudah mencapai 97% dari kapasitas normal pada hari Selasa kemarin. Fauci mengatakan angka-angka tersebut pada akhirnya berbicara sendiri dan saya sangat prihatin terkait hal tersebut. Saat ini kita sedang berada di arah yang salah dan tidak dalam kondisi kendali penuh saat ini. Namun, Mike Pence mengatakan kepada masyarakat di Amerika bahwa pemerintah telah siap lebih dari sebelumnya untuk membuka perekonomian. Kami jadi bingung, sebetulnya Amerika apakah juga melakukan mitigasi resiko terkait hal tersebut, ataukah hanya mementingkan pembukaan perekonomian semata? Dengan teknologi yang sangat maju di sana, seharusnya mereka bisa memitigasi resiko tersebut melalui penerapan teknologi dan informasi sebagai kata kuncinya. Penggunaan gelang sebagai alat pelacak mungkin akan menjadi sesuatu yang dapat berguna, ditambah lagi dengan penggunaan GPS bisa saja memberikan informasi terkait dengan siapa mereka bertemu dan dalam rentang 1 hingga 100 meter, apakah ada potensi penularan dari orang yang sudah terkontaminasi atau tidak. Namun tampaknya lagi-lagi ini hanya masalah pembukaan perekonomian tanpa persiapan. Dan cepat atau lambat peningkatan korban yang terjadi di Amerika dan berbagai negara lainnya, termasuk di Indonesia apabila tidak ada mitigasi resiko yang jelas, ini akan menekan perekonomian secara perlahan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari utang lagi. Pemerintah resmi memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020 menjadi 6,34% dari produk domestik bruto atau PDB. Seiring dengan meningkatnya anggaran penanganan dampak corona di dalam negeri, pemerintah dalam hal ini juga telah meningkatkan anggaran penanganan pandemi sampai dengan 695,20 triliun rupiah. Secara nominal, defisit ini setara dengan 1.039,2 triliun rupiah. Defisit yang tadinya sudah cukup lebar di 5,07% dari PDB dilebarkan lagi ke 6,34% dari PDB. Ini menunjukkan primary balance yang artinya penambahan utang itu juga semakin melebar. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah akan sangat berhati-hati dalam mengelola anggaran pada tahun ini dan menjelaskan di satu sisi pemerintah ingin tetap hadir di dalam perekonomian dan memberikan banyak stimulus bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga harus tetap berhati-hati dengan rasio utang akan naik dari 30% menjadi 37,6% hanya dalam waktu 1 tahun. Namun, kami juga berharap bahwa serapan anggaran di kementerian yang memang memiliki hubungan langsung dengan kesehatan dan perekonomian bisa dapat secepatnya diserap. Sama seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, jangan sampai menunggu keadaan gawat dulu baru kita bantu. Karena menurut kami percuma dianggarkan kalau hanya ditaruh sebagai pemanis di kementerian namun dana tersebut tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya.
Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif, cenderung menguat dan ditradingkan pada level 4.867 hingga 4.978. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Wika, kemudian yang kedua ada dari INKP, dan yang ketiga ada dari TPIA. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari WSBP atau PT Waskita Beton Precast Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 220 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 260 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari UNTR atau PT United Tractors Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 17.240 dan tingkat probabilitas sebesar 77%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.